Waalaikumsalam, Selamat Mas. siang, Pak Eko. Selamat siang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah saya Adit, Pak, dari program Jak TV Metropolis. Halo, Jak TV, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Nah, Pak, ini saya masuk ke gedung ini, Gedung Chandranaya ini luar biasa nih, sejarah banget nih, Pak. Nah, saya pengen nanya nih, Pak, kenapa Gedung Chandranaya ini menjadi simbol spirit warga masyarakat keturunan Tionghoa, Pak? Ya, karena sebenarnya dari tempat inilah berasal dan berusul. Jadi dulu dari tempat inilah ada kapitan yang bertempat di sini. Sebagai seorang kapitan. Kapitan itu mayor ya? Kapitan itu mayor. Oh. Jadi orang yang diberi kepercayaan oleh negara Cina untuk menjadi kapitan di sini. Maka saya katakan tadi berasal dan berusul. Disinilah berasal mulai kepemimpinan orang Chinese di Jakarta ini, di Batavia ini, dimulai dari sini. Maka spirit kepemimpinan orang Chinese di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kebudayaan, seni, tradisi, sejarah juga ada di sini, di Gedung Chandranaya ini. Jadi dulu apa emang maksudnya di bidang semua bidang itu dulu semua berkumpul atau belajarnya di sini? Iya, jadi tempat di sini dulu pernah untuk tempat kegiatan seni dan kebudayaan, pernah juga tempat untuk pendidikan, tempat untuk kegiatan-kegiatan olahraga, bela diri, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka yang datang, masyarakat yang ada di situ datang ke sini, mereka kan disuguhkan suatu bangunan. Dan bangunan ini punya nilai. Ketika mereka melihat, menilai, termotivasilah, dan kemudian terbangunlah spirit kepemimpinan itu di Jakarta, dibangun di sini, spirit itu sampai kemudian berkembang di seluruh Indonesia. Ibu, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Aku manggilnya Bu Nani aja, Bu. Iya, Ya. silakan. Aku Adit, Bu, dari program Metropolis Jak TV. Bu, sebenarnya tuh kemarin kan saya main ke apa ya? Chandranaya. Chandranaya. Nah, saya boleh nggak, Bu, diceritain sejarah sedikit tentang Chandranaya? Oh, boleh. Jadi saya bercerita tentang bangunannya dulu ya. Ya, boleh banget. Jadi bangunan Chandranaya itu merupakan satu-satunya peninggalan bangunan berarsitektur Cina yang berada di Jakarta dengan sistem landed house dan memiliki tata ruang yang lengkap, yaitu dia mempunyai halaman yang luas, kemudian mempunyai teras, mempunyai ruang kalau orang jadi mereka itu di dalamnya sudah ada sedikit mixnya dengan Belanda, yaitu ada foyer ya yang untuk membagi ruang, kemudian ada ruangan di kanan kirinya yang berupa dipakai untuk difungsikan sebagai kantor, dan yang cukup menarik adalah ruang tengahnya. Jadi kalau Mas melihat kemarin ke sana, di ruang tengah itu kan ada atap yang transparan. Ya. Jadi pada arsitektur China itu ciri khasnya selalu mempunyai tianjin atau sumur langit. Baik itu tata ruang Cina dalam artian landed houses maupun yang berupa shop houses. Kalau saya boleh tahu nih, Bu,
bangunan itu sudah berdiri dari sejak tahun berapa sih, Bu? Sekitar 1860-an. 1860-an. Dan sebetulnya bangunan itu bukan dibangun oleh Ko Kim An, akan tetapi dia dibangun oleh Ko Tian Set, kakeknya. Dan kakeknya diberikan kepada bapaknya diberikan kepada cucunya itu. Kira-kira demikian. Bu, kalau dibilang Chandranaya itu adalah spirit untuk warga Tionghoa, itu kenapa tuh Bu, kok bisa gitu? Ya, karena itu adalah satu-satunya peninggalan. Dan satu-satunya yang berada di Jakarta tinggal itu. Yang lainnya sudah hancur semua. Apakah Chandranaya dijadikan tempat pendidikan dan kebudayaan, Bu? Ya, jadi Chandranaya itu ditempati oleh Ko Kim An itu sebagai rumah tinggal sampai dengan 1945. Kemudian pada 1945 Ko Kim An kena ini politik, gejolak politik, dia dipenjara sampai dengan meninggal. Nah, dia meninggal dimakamkan di Jati Petamburan. Oke. Kemudian oleh keluarganya dia ruang-ruang itu disewakan. Kemudian ruang yang disewakan itu dipinjam untuk dijadikan sebuah yayasan untuk bergerak di bidang pendidikan. Itu. Jadi sebetulnya Chandranaya itu adalah nama gerakan atau kelompok pendidikan itu, gitu loh. Dulu namanya bukan itu, kan 3 nama tidak boleh ketika zamannya Pak Soeharto, sehingga diganti Chandranaya, yaitu untuk pencerahan kepada memberi pencerahan kepada masyarakat. Nah, jadi di situ dulu ada poliklinik, ya kan? Poliklinik itu awal rumah sakit Sumber Waras. Terus kemudian ada pendidikan. Pendidikan itu awal berdirinya Universitas Tarumanegara. Itu di situ, ya. Kemudian ada Persatuan Bulu Tangkis. Ya, itu awal mula Indonesia punya Persatuan Bulu Tangkis itu loh, yang suka sampai sekarang ada di mana-mana. Dulu awalnya di situ. Kemudian ada pendidikan untuk fotografi yang akhirnya melahirkan Fuji Film dan sebagainya itu, dan kursus-kursus untuk fotografi, banyak pemain fotografi dan seterusnya itu.